Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita akan bahas insyaAllah sahih hadis Qudsi. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan bab bahaya seruan jahiliyah. Tepatnya hadis nomor 131. Bagi teman-teman yang pegang bukunya itu ada di halaman 142. Dan seperti biasa kita akan coba membaca dulu hadisnya. Hadis yang berbunyi adalah hadis sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menuturkan intasaba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahaduhuma ana fulan ibn fulan faman anta la umma laka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intasaba rajulani ala ahdi Musa alaihi salam faqala ahaduhuma ana fulan ibn fulan hatta adda tis'ah faman anta la umma laka qala ana fulan ibn fulanin ana fulan ibn fulan ibn Islam. قال فأوحى الله إلى موسى عليه السلام إن هذين المنتسبين أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى 9 في النار فأنت أعاشرهم وأما أنت يا هذا المنتسب إلى 2 في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan juga An-Nasai. Terjemahannya teman-teman sekalian, ada 2 orang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan dirinya. Maksudnya menisbatkan diri kepada bapak, kakek, kakeknya bapak, ya, kakeknya kakek dan seterusnya. Maka salah seorang dari keduanya berkata, aku adalah fulan bin fulan. Lalu siapa kamu? Dia tanya temannya. Semoga kamu tidak beribu. Artinya tidak jelas nasabmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ada 2 orang pada masa Musa alaihissalam menisbatkan diri. Salah satunya mengatakan, aku adalah fulan bin fulan. Hingga menyebutkan 9 asal usulnya. Lalu dia berkata, siapa kamu? Semoga kamu tidak beribu. Maka dia menjawab, orang yang sedang ditantang tadi menjawab, aku fulan bin Islam. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya kedua orang yang menisbatkan dirinya tadi di hadapan wahai Musa, maka kamu, Allah berfirman kepada mereka, katakan hai Musa kepada mereka, kamu wahai yang menisbatkan diri kepada 9 asal usulnya yang berada dalam neraka, maka kamu yang ke-10-nya. Sedangkan kamu wahai orang yang menisbatkan diri kepada 2 asal usul yang berada dalam surga, maka kamu yang ketiganya dalam surga. Hadis ini sebagaimana kita katakan hadis yang sahih. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita coba bedah lebih dalam tentang hadis ini dan kita coba mengorek mutiara-mutiara yang bisa kita dapatkan. Hal yang paling mendasar yang kita bisa ambil di sini yang pertama adalah bagaimana masih ada seruan-seruan jahiliyah ini di tengah-tengah umat Islam. Sementara perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, kalau dalam Islam ya, dipandang secara umum manusia semuanya harus sama. Secara umum, nanti kita akan bicara ada pengecualian khususnya. Semua manusia sama, apakah dia berkulit hitam, apakah dia berkulit putih, apakah dia sawo matang, dari suku manapun dia, laki-laki dan perempuan, sama. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dengan judul manusia. Ya. Saya akan coba bacakan bagaimana pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini dan saya dikirimkan oleh guru kami yang mulia Dr. Ziyad Abbadi hafizahullah, salah satu pakar hadis yang ada di Jordan, dan beliau mengirimkan kepada saya sebuah artikel yang ditulis oleh Said Mahmud. Saya akan coba bacakan. Setelah memuji Allah, beliau mengatakan, mengangkat hadis yang tadi ini, lalu berkata tentang hadis tersebut.
Yang pertama, manusia itu an-nasu sawasiya min haitsul asl. Ini yang paling pertama diambil dari hadis. Manusia sama semua dari sisi keasalnya. Dan judulnya manusia. Beliau mengatakan, la ikhtisasa li wahid min al-bashar bi fadilah. Tidak ada kekhususan bi'tibar al-asl alladhi khulika minhu. Dari asal usul dia diciptakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Wahai sekalian manusia, Tuhan kalian satu. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Wa inna aba'akum wahid. Dan sesungguhnya ayah kalian satu. Ala la fadla li arabiin ala ajamin wala li ajamin ala arabi. Tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang selain Arab. Ataupun orang ajam selain Arab kepada orang Arab sendiri. Wala ahmar ala aswad. Dan ada juga perbedaan antara orang yang berkulit merah ataupun hitam. Wala aswad ala ahmar. Juga orang kulit hitam tidak punya kelebihan dari orang yang berkulit merah. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Maka beliau mengatakan, hadha ikhtilaf bainal bashar fil ashkali wal alwan. Ayatu min ayatillah. Sesungguhnya perbedaan antara manusia di paras wajah, postur tubuh, di warna kulit adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Liyatamayazun nasu wa liyata'arafu. Agar manusia bisa dibedakan dan juga agar mereka saling mengenal, wa liyata'awanu, dan agar mereka bekerja sama alal khair, dalam kebaikan-kebaikan. Wa ikmalu risalati abihim Adam, dan melanjutkan generasi daripada ayah mereka Adam. Qala Allah Ta'ala, tentang pesan Allah kepada Adam, dan akan terus dibacakan untuk kita. Keturunannya termasuk dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dari Adam dan Hawa. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi sayangnya, kata beliau, walakin aktsarun nas yajhaluna hadhil haqiqah aw yansawnaha. Tapi sayangnya banyak sekali orang yang bodoh terhadap hal ini, atau masa bodoh, ataupun melupakannya. Walidzalika takthurul khusumat wal adawat wal hurub al mudammirah. Oleh karena itu banyak sekali terjadi pertengkaran-pertengkaran, permusuhan, peperangan-peperangan yang membinasakan bainal bashar, di antara manusia. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala kunna fi gazati faqasa'a rajulun minal muhajirin. Maka kami pernah dalam salah satu perjalanan peperangan bersama Nabi SAW. Maka ada satu orang dari muhajirin ribut dengan satu orang dari ansar. Faqala al-ansari, maka orang yang dari ansar, dari asli Madinah ini, disilangkan dengan ansar, berkata, ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, seakan-akan dia mengatakan bantu saya. Waqala al-muhajiri, ya lal muhajirin. Maka yang muhajir juga, yang hijrah dari Mekah juga mengatakan, wahai orang-orang muhajir. Fasami'a dzalika Rasulullah SAW faqala, ma baru da'wal jahiliyah. Maka hal tersebut didengar oleh Nabi SAW, lalu dia mengatakan, apa ini? Panggilan-panggilan dan seruan jahiliyah. Jahiliyah disilakan sebelum Islam. Kenapa masih ada saling panggil-memanggil sama muslim, mau saling bunuh-membunuh, mau ribut? Qalu ya Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin, rajulan minal ansar. Bahwasanya seseorang dari muhajir sempat mengganggu atau menyakiti seorang dari ansar. Faqala da'uha fa inna mumtina. Tinggalkan ini, karena ini sangat buruk, merusak. Hadits ini muttafaqun alaih. Ini kata beliau. Mohon maaf, saya langsung terjemahkan saja. Beliau mengatakan musuh-musuh Islam di setiap waktu dan tempat berusaha selalu menghidupkan ini di tengah-tengah kaum muslimin untuk memisahkan mereka. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau pada saat menafsirkan surah Al-Imran ayat 103 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Anda bisa buka surah Al-Imran 103. Ini sedang dibahas tafsirnya
ayat ini oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Artinya, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali atau dari Allah SWT atau dengan agama Allah. Dan jangan kalian berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian pada saat kalian bermusuhan lalu Allah menyatukan hati kalian. Maka kalian akhirnya dengan nikmat darinya menjadi bersaudara. Kata beliau, ayat ini turun kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Siapa itu Aus? Suku Arab di Madinah yang masuk Islam. Khazraj juga begitu. Walaupun ada sebagian di antara mereka menjadi orang munafik, tapi kita tidak bahas. Yang menjadi sahabat-sahabat Nabi. Lalu kemudian disatukan dua suku besar ini, Aus dan Khazraj, diberikan julukan dengan Ansar dalam Al-Quran. Artinya penolong-penolong Nabi SAW. Pada saat itu, teman-teman sekalian, ayat ini turun karena mereka sebelum datang Nabi SAW, di Madinah itu ada 3 kelompok yang berkuasa. Ya. Ada orang-orang Yahudi dan mereka terdiri dari 3 suku, mereka bersatu semuanya, Kainuqa, Nadir dan Quraidah. Kemudian 2 suku asli Arab di Madinah, Aus dan Khazraj. Nah kita katakan 3 kelompok, Yahudi bersatu semuanya, ada Aus, ada Khazraj. Nah orang-orang Yahudi punya satu strategi yang licik. Mereka pada saat mau menguasai Madinah, supaya mereka aman dan mereka tidak terganggu, tidak tersaingi, mereka buat Aus dan Khazraj itu berperang. Dengan cara mereka membagi diri, ada yang mendukung Aus, ada yang mendukung Khazraj. Terus dipanas-panasi, terus diberikan senjata, berikan dukungan sampai hanya mereka perang bertahun-tahun dan banyak sekali korban. Sementara mereka ini tidak aman, orang Yahudi aman dari sisi ekonomi, dari sisi kehidupan mereka, dan akhirnya mereka bisa berdagang pada orang-orang Aus dan Khazraj ini dan tetap mengambil keuntungan dari mereka. Sementara mereka aman dari makarnya karena mereka dari belakang layar seakan-akan mendukung sebagian Aus, sebagian Khazraj. Dan Aus dan Khazraj ini terbawa dengan arus peperangan yang musuh-musuhan gitu. Pada saat datang Nabi SAW di Madinah, beliau menjelaskan tentang tidak boleh lagi ada peperangan di antara muslimin, tidak boleh ada rasis dan segala macam. Bahkan orang-orang Ansar ini diajarkan Nabi SAW untuk menyambut saudara-saudara Muhajirin dan mereka sambut dengan gembira. Maka hilanglah ini. Sehingga ayat ini menjelaskan bagaimana perubahan keadaan mereka dari yang tadinya saling berperang, saling menjatuhkan, akhirnya menjadi bersaudara. Allah mengatakan, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا. Maka dengan nikmat dari Allah kalian menjadi bersaudara. Nah, ternyata kata beliau, pada saat itu teman-teman sekalian ada seseorang dari orang Yahudi tidak senang dengan itu, maka dia pun bekerja sama dengan seseorang yang coba masuk di tengah-tengah orang Aus dan Khazraj. Ya, tapi bukan Yahudi, dari golongan mereka sendiri. Yang sengaja mengingatkan masa-masa ribut dulu. Ya, ingat dulu waktu kamu dibunuh oleh si fulan gini-gini, nanti dia ke Aus begitu. Nanti dia bilang, Aus, bukan kalian ingat dulu ada pemimpin kalian namanya si fulan dibunuh dengan si fulan dari Khazraj. Terus saja begitu. Dia sebentar ke Khazraj lagi, dia bilang lagi begitu. Tidakkah kalian dulu ingat dulu ada pimpinan kalian namanya si fulan dibunuh oleh orang Aus. Terus saja dia melakukan perbuatan tersebut dan didukung oleh orang Yahudi dari belakang layar. Sampai akhirnya hiduplah murka atau kemarahan di antara mereka. Dan mulailah mereka menghidupkan lagi syiar-syiar rasis kesukuan. Lalu mereka mulai mengangkat senjata dan mereka sudah mulai ribut satu sama lain dan mereka janjian untuk ketemu di wilayah namanya Harra. Ya. Maka hal tersebut sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun segera datang ke sana lalu menenangkan mereka sambil mengatakan awabida wal jahiliyatu ana baina adhurikum. Apakah masih ada suruhan-suruhan jahiliyah seperti ini sementara saya di tengah-tengah kalian? Kemudian Nabi SAW membacakan ayat tersebut, wa tala alaihim hadil ayat. Maka mereka pun akhirnya menyesal, lalu mereka saling memaafkan dan mereka saling memeluk satu sama yang lain dan mereka melempar senjata-senjata mereka ridwanullahi alaihim. Jadi beliau menekankan di sini bagaimana setelah baikan pun Aus dan Khazraj ternyata berusaha orang Yahudi untuk masuk dan membuat mereka berantem kembali dan hampir terjadi masalah itu. Dan bagaimana di sini Nabi SAW memperbaiki keadaan mereka dan melarang mereka sama sekali untuk saling memusuhi seperti ini. Tidak boleh sama sekali. Juga Nabi SAW sangat memerangi kata beliau penyakit rasisme ini. Merasa lebih hebat dari yang lain. Jalur nasabnya lebih baik. Ya seperti dalam hadis tadi. Jadi merasa diri
lebih saya fulan bin fulan gitu kan. Dia sebutkan nasabnya bangga. Saya anaknya si fulan gitu. Walaupun alhamdulillah saya lihat di Indonesia ini tidak terlalu banyak orang yang fanatik dengan jalur nasabnya. Biasa di daerah-daerah Timur Tengah ini luar biasa gitu kan. Maka beliau memerangi masalah ini dan beliau mengatakan la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladziina matu. Mereka harus segera berhenti terhadap siapapun yang fanatik dengan ayah-ayah mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau kita hubungkan tadi dengan hadis yang kita sebutkan itu, ya. Itu ternyata teman-teman sekalian, waktu orang ini lagi ribut dua orang di hadapan Nabi SAW. Yang satu mengatakan, saya fulan bin fulan, kamu siapa? Semoga saja tidak ada jalur, tidak dikenal ibumu. Maksudnya kamu itu tidak, yang dimaksud dengan ibu sini maksudnya kau tidak ada keturunan. Jalur nasabmu tidak ada. Gitu kan. Maka sebelum yang satu berantem, menjawab itu. Jadi poin pertama yang kita bisa ambil dari hadis adalah tentang masalah manusia itu semuanya sama. Dan bagaimana kita sebagai seorang muslim tidak boleh memilah-milah. Ya, manusia ini lebih baik daripada manusia yang lainnya. Secara umum kita bicara masih interaksi umum. Misalnya Anda bertetangga dengan non-muslim, boleh saja Anda berteman. Bahkan kerabat-kerabat kita non-muslim pun kita wajib tetap silaturahim dengan mereka. Orang tua kita berbakti. Ya. Kecuali memang terjadi hal-hal yang berbeda. Seperti misalnya mereka memerangi agama Islam. Ya, itu berbeda. Itu hukumnya ada hukum tersendiri. Tapi selama tidak ada masalah, maka Islam mengajarkan kepada kita khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Gitu kan. Selama bukan dukungan terhadap ibadah-ibadah mereka, ritual mereka yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh berbagi. Kemudian dalam Islam sendiri, ini mutiara yang kedua adalah yang bisa kita ambil dari hadis. Bagaimana seseorang teman-teman dilarang berbangga dengan nasabnya. Tidak boleh dia berbangga dengan nasabnya, mengatakan saya ibn fulan gitu kan. Saya ini anaknya bapak itu loh, gitu. Ibu saya ini loh. Baik itu berbangga secara jalur nasab atau berbangga dari sisi amalan pun. Ya. Maksudnya dia berbangga dalam amalan dari mereka kata, nih ayah saya itu suka sholat malam, ibu saya itu suka bersedekah misalnya. Atau hampir mayoritas perkampungan ini dibangun oleh orang tua saya. Itu semua tidak ada dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam. Ya, harusnya tentunya dia beramal buat dirinya sendiri. Orang tuanya beramal, dia buat orang tuanya, bukan buat dia. Seperti itulah. Ya. Tapi berbeda kasusnya kalau kita ditanya, siapa anda ini? Anda mengatakan saya. Misalnya saya nama saya Khalid bin Zaid bin Abdullah ya, bin Muhammad. Saya tahu nama-nama nasab itu. Kita sebutkan nama-nama itu ya, karena memang kita sedang ditanya. Dibutuhkan untuk itu. Atau mungkin membuat KTP, membuat paspor, membuat ijazah, akta lahir. Kita butuh nama tersebut. Ya. Atau mungkin sebagai saksi, disebutkan nama anda, siapa sebutkan, kita sebutkan nama tersebut. Itu nggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian. Kita cari tahu. Karena dengan itu memudahkan kalian untuk silaturahim. Tapi bukan untuk berbangga-bangga dan kesombongan. Nah, poin di sini adalah masalah berbangga-bangga dengan kesombongan. Jadi tidak boleh dalam Islam. Ya. Tapi kalau kita gunakan untuk memperjelas nasab kita, ya, menyebutkan sebagai sebuah identitas, tidak ada masalah. Tanpa harus menjadikan sebagai bahan kesombongan. Yang ketiga teman-teman sekalian, manusia dalam Islam hanya dibedakan dengan ketakwaan saja. Tidak ada yang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak akan pernah melihat dan menilai paras wajah kalian dan postur tubuh kalian, juga harta-harta kalian. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Walaupun dia orang berkulit hitam pekat dari Afrika, bahkan mungkin fisiknya kurus, kecil, mungkin pincang kakinya, mungkin cacat, tetap dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih mulia dari seseorang yang tampan, yang putih, yang kekar, tapi dua durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kafir. Sementara yang tadi adalah orang-orang beriman. Maka tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia adalah orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi hadis yang sebelum sudah kita bacakan juga, sabda Nabi SAW, Ala la fadla li Arabin ala ajami. Tidak ada perbedaan antara orang Arab sama orang Ajam. Seakan-akan Nabi SAW mau titip pesan, walaupun saya turunan Arab, bukan berarti orang Arab lebih daripada yang lainnya. Tidak ada kelebihan antara Arab
dibandingkan dengan ajam selain orang Arab. Wala di ajamin ala Arab. Tidak ada juga orang ajam, orang bule, orang Melayu. Tidak ada kelebihan terhadap orang Arab. Wala ahmar ala aswad. Tidak ada orang yang berkulit merah terhadap orang kulit hitam. Wala aswad ala ahmar. Tidak ada juga kulit hitam melebihi orang berkulit merah. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Kapan dia lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu saja dia lebih mulia. Ya, lebih mulia. Oleh itu teman-teman sekalian, jangan pernah Anda salah dalam menilai orang. Kadang-kadang orang selalu penilaiannya, dan ini penanaman yang keliru dari kecil. Ya, perbedaannya adalah kamu ini turunan ini loh, kamu turunan ningrat lah atau apalah. Seakan-akan tidak boleh bergaul sama sembarang orang. Seperti yang ditanamkan orang-orang Yahudi terhadap keturunan mereka. Mereka merasa lebih daripada yang lain. Sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Allah mengatakan, "Qul falima yu'adzibukum bidunubikum." Kalau begitu kenapa Allah menyiksa kalian dengan dosa-dosa kalian? Itu tidak benar. Tapi ini penanaman yang keliru sekali. Kita harus tanamkan dari sekarang dalam diri kita dan juga kepada keturunan kita, kalau semua manusia sama. Dalam arti kata, mereka adalah manusia, status manusia. Selama mereka tidak buat masalah, mereka berarti bukan untuk dimusuhi. Kalau mereka belum mengenal Islam, didakwahi. Kalau di tengah-tengah orang beriman, akan ada perbedaan derajat, tapi ya, itu karena ketakwaan. Makin bagus ibadahnya, hubungannya dengan Allah, maka makin tinggi derajat dari sisi Allah SWT. Dan tentu juga ini diikuti orang-orang yang dekat dengan Allah ini dengan tawadhu'nya, dengan merendahnya. Mereka tidak akan fanatik buta begitu saja. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, ada sebuah riwayat pernah dinukil bahwasanya beberapa orang sahabat duduk satu sama yang lain ngobrol, sempat mereka mengatakan saya fulan bin fulan. Kemudian mereka sebenarnya bukan untuk sombong ya, cuma lagi memperkenalkan diri, kayak kita lagi berada di satu kegiatan, mungkin dari berbagai perusahaan, mungkin dari berbagai instansi, berbagai suku, berbagai negara misalnya. Kemudian kita saling berkenal. Siapa Anda? Saya fulan bin fulan. Anda siapa? Saya fulan bin. Cuma memperkenalkan saja. Begitu saja sebenarnya. Para sahabat sedang melakukan itu. Sementara Salman Al-Farisi, ya, radhiyallahu anhu, ada di situ. Waktu tiba giliran beliau mengatakan, saya Salman, ya, bin Islam. Artinya, seakan-akan Salman ingin memberikan pelajaran kepada yang lain. Jangan sampai kalian sombong dengan itu. Saya bangga dengan keislaman saya, bukan dengan jalur nasab saya. Maka berita itu sampai kepada Umar, dan Umar pun menangis. Sambil Umar mengatakan, saya pun adalah anak Islam. Ya. Sehingga dengan bahasa ini terhapuslah teman-teman sekalian sebuah fanatisme yang bisa membawa orang pada kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana dalam hadis ini. Ya. Terlebih lagi kalau orang coba berbangga-bangga dengan orang tuanya yang dalam keadaan kafir dan sudah meninggal dalam keadaan kafir. Hadis tadi yang kita pelajari teman-teman sekalian, bagaimana menyebutkan waktu ada orang dua bertikai di hadapan Nabi SAW, yang satu mengatakan saya fulan bin fulan, dia berbangga dengan dirinya. Kemudian kau pasti tidak ada ibumu, tidak ada jalur nasabmu, dia bilang sama temannya. Sebelum temannya jawab, Nabi SAW sudah mengatakan, pernah terjadi loh di zaman Musa alaihissalam seperti kejadian kali ini. Persis seperti ini. Yang satu mengatakan saya fulan bin fulan, tapi dia sempat menyebutkan sampai 9 jalur nasabnya. Dan semua itu orang kafir semuanya. Saya fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan gitu. Ya. Kemudian dia sebutkan sampai 9, sama dia berarti 10 ya. Dan kau pasti tidak ada jalur nasab, dia bilang sama temannya. Lalu temannya itu kebetulan orang beriman mengatakan saya fulan bin Islam. Saya fulan, nama ayah saya ini, dan saya keturunan Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihissalam datang kepada Musa lalu berkata, hai Musa, dua orang yang sedang bertengkar di depanmu ini sampaikan kepada mereka pesan ilahi. Kalau yang pertama tadi, yang berbangga-bangga dengan jalur nasabnya, semua 9 nasab di atas itu disebutkan orang-orang kafir dan ahli neraka, maka pastikan, beritakan kepada dia bahwasanya ke-9 orang tuanya ke atas itu semuanya masuk neraka. Dan dia adalah orang yang ke-10-nya. Karena dia pun dalam keadaan kafir. Dan yang satu yang beriman, yang sempat mengatakan namanya fulan bin fulan, dan dia, saya adalah keturunan Islam. Begitu menyebutkan jalur yang ketiga, udah saya keturunan Islam. Yang penting nama saya sama ayah saya sudah saya sebutkan. Sampaikan bahwasanya
Dua nama yang disebutkan sama dia. Nama surga. Ayahnya masuk ke dalam surga. Begitu juga dia. Termasuk ahli surga. Berarti teman-teman kita tidak boleh fanatik dengan selain Islam. Ya. Jadi tidak perlu kalau dikatakan Anda siapa? Saya seorang Muslim. Kalau ditanya nama Anda siapa, baru Anda sebutkan namanya. Ada sebagian orang tidak. Saya Fulan bin Fulan. Langsung dengan kesombongan. Ini bahaya sekali. Makanya kalau Anda masih ingat atau pernah dengar ya kisah tentang Rustum. Rustum ini salah satu panglima perangnya Persia. Waktu ketemu dengan Rubi' ibn Amir radhiyallahu anhu. Rubi' ibn Amir ini adalah seorang sahabat Nabi dari Badui, dari padang pasir. Datang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui Rustum, panglima perangnya mereka. Jumlah muslimin pada saat itu 30.000 pasukan, sebagian sudah mati syahid. Dan dia Rustum punya 240 atau 250.000 pasukan. Tapi mereka heran, kok berani benar orang-orang ini jumlahnya sedikit berani maju gitu. Maka dia minta utusannya. Diutuslah Rabi'in ibn Amir radhiyallahu anhu, ini orang Badui. Ya. Bahkan dia datang dengan baju yang sangat sederhana, dengan pisau yang sangat sederhana, pedang yang sangat sederhana gitu kan. Ya, dia tutup kepalanya dengan sesuatu yang bukan topi besi khusus perang gitu kan. Dia datang lalu dia menghadap ke Rustum. Lalu Rustum sempat mengatakan, ya, apakah tidak ada orang selain kamu dari kaum muslim bisa diutus? Dia mengatakan, saya, semua umat Islam satu. Satu keputusannya. Saya atau yang lain sama saja. Lalu kemudian dia tanya, Rustum tanya, untuk apa kalian datang ke sini? Siapa kamu ini? Ditanya. Maka kata Rubi' bin Amir dalam masyhur, dia mengatakan, nahnu qaumin ibta'athana Allahu linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami kaum. Dia tidak disebutkan dirinya sendiri. Dia mengatakan kami kaum, maksudnya umat Islam yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan hamba-hamba dari penyembahan hamba kepada penyembahan Tuhannya hamba-hamba tersebut. Wa min jurul adyan ila adlil Islam. Dan dari kerusakan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Nah, jadi yang dibawa adalah Islamnya. Wa min dikid dunya ila si'atil dunya wal akhirah. Dan dari kesempitan dunia karena pelanggaran-pelanggaran terhadap agama dan peraturan Allah Sang Pencipta kepada kelapangan dunia dan kelapangan akhirat. Dan di sini dia sama sekali tidak berbangga dengan saya Fulan bin Fulan bin Fulan dari suku ini, tidak ada sama sekali. Itu sebagai contoh bagaimana mereka justru berbangga pada saat menisbatkan dirinya justru kepada kaum muslimin. Jadi sekali lagi saya simpulkan teman-teman sekalian, kita boleh pada saat ditanya namamu siapa, nama anda siapa, nama ayah saya, anda siapa, anda sebutkan. Tapi bukan jadikan sebagai sebuah kebanggaan, gitu kan. Jadi ini poin yang perlu digarisbawahi, apalagi sampai berbangga dengan orang jalur keturunan yang sudah jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir dan kemudian menganggap remeh orang yang ada di depannya. Maka ini betul-betul sangat merusak. Dan Nabi SAW membangun 3 pondasi dasar ya, negara Islam pada saat pertama sekali hijrah ke Madinah itu dengan 3. Yang pertama, beliau SAW ya, membangun masjid, 2 masjid sekaligus, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Ya, sebagai simbol Madinah adalah kota Islam. Ya, kemudian yang kedua beliau menghapus rasisme ini. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Jadi penduduk setempat sama orang pendatang sama. Nggak ada bedanya. Sama. Apalagi mereka dalam keadaan satu iman, satu akidah. Bahkan Nabi SAW mempersaudarakan antara mereka. Dan persaudaraan bukan main-main gitu. Anda tidak asing persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad radhiyallahu anhu ajma'in. Bagaimana Sa'ad mau menikahkan Abdurrahman yang merupakan muhajir dari Mekah, nggak punya harta, walaupun dia orang kaya raya di Mekah, tapi tidak lagi harta yang dibawa ke Madinah. Kemudian dia mengatakan, hai Abdurrahman, sebagai bentuk ketulusan ya, persaudaraan saya karena Allah pada kamu ini, saya punya 2 orang istri, kamu lihat salah satunya, yang mana kamu cocok, bukan berarti yang sudah tua lalu diceraikan gitu ya. Atau dia tawarkan untuk menikah sama orang lain, dia tawarkan istrinya, yang mana kau lihat, yang mana kau cocok, saya ceraikan, setelah iddah kau boleh nikahi. Saya punya setengah harta. Ya, di Madinah ini setengah kebun kurma punya saya. Saya akan berikan kepada kamu setengahnya. Jadi sama di Jakarta ini orang punya, saya punya 10 perusahaan, 5 buat kamu. Pendatang tidak dikenal sebelumnya, baru ketemu hari itu. Nabi SAW persaudarakan lalu mereka tunjukkan ketulusannya. Begini seharusnya dibangun ya, persaudaraan di antara kaum muslimin.
Jadi tidak ada lagi teman-teman saatnya negosiasi pada saat lihat orang miskin. Kayaknya ini orang anak pinjaman, kayaknya dia pura-pura. Bukan tugas kita itu. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, dia akan dapat pahala sedekah tadi. Kalau orang yang diberi itu berniat bohong, maka mereka akan dihukum sendiri, gitu kan? Dengan penipuannya. Seperti itu kurang lebih. Jadi harus difahami teman-teman sekalian kalau Islam sangat jauh dengan hal-hal yang seperti ini. Dan ini harus dihilangkan. Dan di sini sekali lagi ada ancaman yang sangat berat sekali bagi orang-orang yang berfanatik ya sama orang-orang tuanya, nasabnya, sementara mereka dalam keadaan kufur. Mereka dalam keadaan kufur. Ya, Allahu a'lam. Ini insyaallah bahasan kita tentang masalah haramnya seruan jahiliyah dan bagaimana beberapa pelajaran yang sudah kita ambil tadi yang kita harus pahami dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.